Hai Sobat Pintar, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Senang rasanya Kak Pintar bisa bertemu lagi dengan kalian di pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini, kalian akan belajar mengenal teks pidato persuasif. Bagaimana? Sudah siap belajar? Mari kita mulai. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada dua pengertian pidato. Yang pertama adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak. Atau yang kedua, wacana yang disiapkan untuk diucapkan di depan halayak. Sedangkan pengertian persuasif adalah bersifat membujuk secara halus supaya menjadi yakin. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa pidato persuasif adalah pidato yang bertujuan untuk memengaruhi, mengajak, atau membujuk pendengar untuk mengikuti keinginan kita secara sukarela karena mereka telah tergugah, terpengaruh, atau terbujuk dengan argumentasi yang disampaikan seorang pembicara. Adapun tujuan pidato persuasif adalah 1. Pembentukan tanggapan, 2. Penguatan tanggapan, dan yang ketiga, pengubahan tanggapan. Yuk kita perhatikan penjelasannya. Sebagai contoh, kita ambil tema perundungan atau istilah lainnya bullying. Tujuan yang pertama, bagaimana caranya di dalam isi pidato yang disampaikan, Sobat Pintar membentuk tanggapan audiens sehingga terbentuk pola pikir mengenai perundungan yang sering terjadi di sekitarnya. Nah, setelah pola pikir terbentuk pada masyarakat, tugas pembicara adalah memberikan penguatan terhadap tanggapan yang telah terbentuk tersebut, sehingga terjadi perubahan perilaku yang berkesinambungan. Pemberian penguatan tanggapan hendaknya disesuaikan dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat ya, sehingga mereka mudah menerimanya. Setelah masyarakat menerima penguatan tanggapan, tujuan selanjutnya diharapkan masyarakat atau halayak memiliki perubahan tanggapan berupa tindakan nyata, sukarela, dan tanpa paksaan. Misalnya, tidak melakukan perundungan atau bullying terhadap siapapun. Nah, dalam mengubah tanggapan halayak, lakukan pendekatan secara halus ya, agar masyarakat setuju dan ikut serta bertindak sesuai dengan apa yang telah disampaikan. Karena memang itu tujuan utama pidato persuasif. Sobat Pintar, jika audiensi mendukung pandanganmu mengenai topik tertentu, pastinya akan lebih mudah diajak untuk berbuat sesuatu. Berbeda dengan audiensi yang tidak setuju dengan pandanganmu, akan lebih perlu diyakinkan secara serius untuk mempertimbangkan pandanganmu. Seseorang yang ingin memengaruhi orang lain dengan tujuan agar audiensi mau atau bersedia untuk tahu, setuju, dan akhirnya melakukan apa yang diinginkannya, harus memahami 3 cara memersuasi, yaitu pendekatan etos, patos, dan logos. Pendekatan etos atau etika. Menggunakan pendekatan etika berarti menyentuh pendengar lewat nilai-nilai moral dan kebenaran yang harus ditegakkan. Artinya, bahwa pembicara menunjukkan benar atau salah atas apa yang disampaikannya. Pembicara berbicara terkait dengan norma-norma atau aturan atau etika yang sebenarnya harus ditegakkan. Perhatikan contoh berikut. Mari kita hindari narkoba. Perbuatan candu adalah sebuah dosa yang dapat mengantarkan kita kepada kejahatan-kejahatan yang lebih besar. Generasi kita rusak moralnya karena barang haram ini. Agama pun dengan jelas melarang segala macam jenis candu, termasuk di dalamnya narkoba. Pendekatan patos atau emosi. Pada pendekatan ini, pembicara menyentuh perasaan pendengar dengan cara membakar semangatnya atau justru membuat pendengar merasa terharu akan sesuatu kenyataan. Artinya, pembicara melibatkan emosi atau perasaan pendengarnya. Perhatikan contoh berikut.
Narkoba sudah selayaknya kita hindari dan musuhi. Akan berapa banyak korban lagi? Apakah harus kita menunggu saudara-saudara kita yang menjadi korban, teman-teman kita, ataukah anak-anak kita sendiri? Narkoba adalah bom waktu yang setiap saat akan menghancurkan generasi muda. Mari kita bergerak bersama, hancurkan narkoba. Pendekatan logos atau logika. Logika adalah sesuatu yang bisa diterima akal pikiran. Pendekatan logika berarti memanfaatkan logika untuk memberikan efek setuju karena argumen masuk akal dan dapat dibuktikan secara ilmiah. Artinya, argumentasi yang dikemukakan didukung oleh rujukan tepat dan kuat. Misalnya, data-data statistik, pasal-pasal dalam undang-undang, ataupun kalkulasi untung rugi, dan lain-lain. Agar lebih jelas, sekarang Sobat Pintar perhatikan contoh berikut. Hadirin yang terhormat, menurut data Badan Narkotika Nasional atau BNN, pengguna narkoba mencapai 3,6 juta orang pada tahun 2019. Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah global yang mengakibatkan dampak buruk di berbagai sektor kehidupan masyarakat, yang meliputi aspek kesehatan, pendidikan, pekerjaan, kehidupan sosial, dan keamanan. Supaya Sobat Pintar lebih paham dengan cara memersuasi, kerjakan lembar kerjanya ya. Untuk bagian yang pertama, tentukan cara persuasi berdasarkan etika, emosi, atau logika. Kemudian yang kedua, buatlah pernyataan yang meyakinkan berdasarkan pendekatan, etika, emosi, dan logika. Kumpulkan ya tugasnya kepada Bapak Ibu guru kalian. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Sampai bertemu dengan materi-materi berikutnya. Jangan lupa ya, like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.